selamat malam. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Bersyukur karena malam hari ini kita boleh bertemu kembali pada program Lentera Malam. Malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan doa, pujian dan renungan bersama keluarga Penatua Hartanto. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita sungguh bersuka cita malam hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam siaran Lentera Malam. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Pada malam hari ini kita akan baca firman Tuhan dari Yohanes pasal 16 ayat yang ke-24 dan juga Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-13. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tiada hentinya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat kasih karunia-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Itu semua Tuhan boleh kami alami dan kami rasakan di dalam kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini, di mana Engkau telah menyertai kami Tuhan,
sehingga kami boleh melakukan berbagai aktivitas kami semenjak dari tadi pagi hingga pada malam hari ini. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu, biarlah Roh Kudus membimbing kami, agar kami boleh mengerti kehendak firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Yohanes pasal 14 ayat 12 dan 13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang sungguh merindukan kekuatan yang berasal dari firman Tuhan. Pada malam hari ini kita akan bersama merenungkan satu tema, yaitu Tuhan yang rindu berelasi dengan kita. Tuhan yang rindu berelasi dengan kita. Bacaan kita sesungguhnya cukup panjang dari Yohanes pasal 14 sampai pasal 16. Namun kita akan merenungkan bagian yang lebih kecil untuk lebih kita dalami. Sekarang ini masa-masa kita sedang marak dengan hal-hal yang berbau politik. Kalau pada masa lalu kita dalam pemilihan presiden yang sekarang sudah memimpin kita bersama, kita mungkin pernah mendengar satu ungkapan, jauh sekali harapan untuk bisa jadi presiden. Sebab perjuangan presiden kita yang sekarang memimpin memang agak berbeda dengan 6 presiden sebelumnya. Sungguh-sungguh dia berasal dari kalangan yang memang berjuang sejak kecil dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di antara kita mungkin ada yang berpikir bahwa Tuhan itu sangat tidak terjangkau, jauh sekali. Karena kekudusannya, karena kemuliaannya, karena kebenarannya. Dia menjadi pribadi yang begitu jauh dan sulit dijumpai manusia. Pemikiran ini bisa muncul karena kita menilai diri kita sebagai orang yang berdosa. Lalu kita memandang diri kita atau melihat citra kita sebagai makhluk yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah telah rusak. Sehingga kita merasa tidak berlayak di hadapan Tuhan. Namun sesungguhnya Tuhan itu tidak jauh. Dalam Yeremia 29 ayat 12 sampai 14 menyatakan bahwa dia selalu bersedia ditemui oleh orang yang mencarinya. Tuhan selalu rindu agar kita mencari, berseru, dan datang kepadanya dengan segenap hati. Dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaan kita, Tuhan siap memberi dirinya ditemui dan mendengar doa kita. Hari ini kita akan belajar bersama tentang satu rahasia. Apa sih yang membuat kita pantas untuk berdoa? Alasan apa yang membuat kita seharusnya berdoa? Kita akan belajar alasan dari pihak Tuhan. Mengapa kita semua orang percaya harus berdoa? Tadi kita sudah belajar dari Yeremia 29 ayat 12 sampai 14 bahwa Tuhan senang ketika orang percaya mencari Dia.
Tuhan selalu rindu agar kita mencari, berseru, dan datang kepadanya. Kerinduan Tuhan itu adalah keinginannya untuk selalu berada dekat dengan Dia, bersekutu dengan Dia. Sejauh apa sih Tuhan rindu bersekutu? Seperti apa gambarannya? Di banyak bagian Alkitab menggambarkan tentang kerinduan Tuhan untuk dekat dengan umatnya, untuk bersekutu dengan umatnya. Ya, di tengah dari bacaan kita di pasal 15 ayat 4, di situ dikatakan bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam Tuhan itu seperti pokok dan ranting. Tidak bisa terpisahkan. Tidak mungkin ada buah kalau tidak tinggal. Keinginan dekat itu juga diungkapkan bukan hanya di Lukas pasal 15, di Yohanes pasal 15 ayat 4. Namun juga diungkapkan seperti Tuhan dan baitnya dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16, juga 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Lalu juga seperti hubungan bapa dan anak begitu dekat. Tuhan rindu untuk selalu bersekutu seperti seorang bapa yang ingin agar rencana-rencananya diketahui oleh anaknya dalam Galatia 4 ayat 6. Juga seperti mempelai laki-laki yang ingin bertemu dengan mempelai perempuan, Yesaya 62 ayat 5. Dan masih banyak lagi beberapa bagian firman Tuhan yang menggambarkan kerinduan Tuhan untuk terus dekat dengan umatnya. Kerinduan Tuhan untuk terus berelasi dengan umatnya seperti yang digambarkan pada 4 hal tadi. Bahkan Daud mengungkapkan satu keadaan atau relasi yang begitu dekat dengan Tuhan dari Mazmur pasal 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah mereka yang berlindung kepadanya. Inilah alasan pertama kita berdoa yang berasal dari pihak Tuhan. Alasan yang memang perlu sekali kita syukuri karena berdoa adalah hak istimewa dari anak-anak Tuhan. Mungkin bagi kita tidak terlalu merasakan bagaimana doa itu sungguh-sungguh menjadi hak kita, menjadi satu relasi, menjadi satu komunikasi yang sentral antara satu pihak dan pihak lain, dalam hal ini Bapa dengan anak. Allah yang menggambarkan dirinya sebagai Bapa dan anak. Mungkin tidak terlalu kita rasakan, tapi seringkali banyak umat yang kurang percaya diri ketika dia berdoa. Karena belum mengetahui hak istimewa ini. Seringkali biar saja ibu penatua atau bapak diaken yang berdoa, doanya lebih manjur. Atau ibu pendeta A atau pak pendeta B yang berdoa, kan dia pendeta. Jadi belum dipahami bahwa semua anak-anak Tuhan, semua yang sudah ditebus dalam Yesus Kristus telah memiliki akses, memiliki satu sarana, yaitu alat komunikasi yang tidak ada batasnya, kapan saja, di mana saja. Bagaimanapun keadaan kita bisa berelasi dengan Tuhan. Kita bisa menghampiri Dia. Itu sebuah hak istimewa yang layak untuk disyukuri. Seperti pemazmur menyatakannya. Lihatlah betapa baiknya Tuhan. Hubungan pribadi itu semakin bertumbuh ketika seseorang sungguh-sungguh menghayati dan memahami betapa istimewanya relasi ini melalui doa. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan, alasan yang kedua dari pihak Tuhan, mengapa kita berdoa? Yaitu Tuhan ingin kita meminta kepadanya dan menikmati sukacitanya. Seperti nats yang kita baca di dalam Yohanes 16 ayat 24 tadi. Seorang ayah tentu merasa senang dan bersukacita jika anaknya meminta segala sesuatu kepadanya, bukan kepada ayah yang lain atau bukan kepada orang lain. Sebab hal itu menunjukkan sikap percaya sang anak akan kasih dan pemeliharaan ayahnya. Makanya dia meminta kepada ayahnya, bukan kepada orang lain. Demikian juga Tuhan. Dia senang dan bersukacita tatkala kita datang dan memohon segala sesuatu kepadanya, apapun itu.
Yakobus pernah menulis bahwa kita tidak memperoleh apa-apa dari Allah karena kita tidak berdoa. Dalam Yakobus 4 ayat 2. Dan Yesus sendiri mengungkapkannya dalam perikop yang kita baca tadi di bagian yang pertama. Yohanes 16 ayat 24. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitaku. Supaya penuhlah sukacitamu. Jadi kalau kita meminta, berarti kita mengalami Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu membuat sukacita kita penuh. Doa adalah sarana kasih karunia Tuhan untuk mencurahkan berkat-berkat-Nya. Berkat-berkat rohani seperti damai sejahtera, sukacita, keteguhan hati, kebaikan, kasih, kemurahan, dan semua yang Tuhan ingin karuniakan kepada kita. Tujuan dari semua berkat itu adalah agar manusia mengalami sukacita Tuhan. Bukan sukacita seperti ketika kita dapat undian, atau kita sehat, atau kita berhasil dalam studi, atau kita sukses dalam pekerjaan. Tapi kemudian kalau tidak sukses kita kehilangan sukacita. Itu semua yang sementara. Bukan seperti itu. Namun sukacita yang dalam. Sukacita yang bertumbuh ke arah kesejatian. Yang tidak bergantung pada situasi dan kondisi sekitar kita. Baik untung maupun malang. Baik sehat maupun sakit dan seterusnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, alasan ketiga kita berdoa dari pihak Tuhan adalah Tuhan ingin kita terlibat dalam karyanya serta memuliakannya. Ini satu yang luar biasa. Karena siapa kita jika Tuhan mau agar kita terlibat dalam karyanya serta memuliakan Dia melalui karya-karya itu. John Piper pernah berkata bahwa kita diciptakan Allah dengan sebuah hasrat tunggal, yaitu hasrat untuk dengan penuh sukacita menyatakan kemuliaannya yang tertinggi di dalam segala segi kehidupan. Pekerjaan besar dimungkinkan terjadi ketika kita berdoa kepada Tuhan. Dengan berdoa, kita sesungguhnya tengah melibatkan diri kita dalam karya Tuhan. Kita sudah ikut ambil bagian dalam hal-hal yang dilakukan Yesus. Semua ini memuliakan namanya. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12 dan 13 tadi bacaan kita, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ada banyak peristiwa dalam hidup manusia sampai hari ini yang membuktikan bagaimana doa mengerjakan sesuatu karya yang besar. Salah satunya yaitu Bapa Gereja Agustinus yang kehidupannya sungguh terhilang. Namun doa dari mamanya yang saleh membuat dia kembali kepada Tuhan. Dan bahkan seorang teolog yang besar, seorang yang membimbing umat kepada kebenaran melalui tulisan-tulisan dan pikiran-pikirannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika saat ini kita telah menyadari bahwa Tuhan itu tidak jauh dan kita punya hak istimewa untuk berelasi kepada Dia kapan saja, di mana saja dan bagaimanapun keadaan kita. Apakah kita bersedia untuk menghampiri Tuhan kapan saja? Apakah kita selalu bersedia dan memiliki hasrat yang besar untuk menghampiri Tuhan melalui doa? Adakah yang menyangkut pekerjaan Tuhan yang besar yang selalu kita doakan supaya itu semua boleh terlaksana karena pekerjaan Tuhan? Ada begitu banyak persoalan dalam kehidupan kita, secara khusus di masa-masa pandemi ini, juga di tengah kemelut bangsa. Kita diberi kesempatan, kita diberi hak istimewa untuk mendoakan hal-hal yang lebih besar. Dengan berlutut menyampaikan doa, mengucapkan doa kepada Tuhan, dengan mencari Tuhan melalui doa, kita dimungkinkan terlibat dalam karya besar Allah di tengah bangsa kita. Sungguh luar biasa jika kita memahami hal ini dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya kita dikuatkan, diteguhkan melalui firman Tuhan pada hari ini, sehingga sungguh-sungguh
kita meyakini bahwa relasi dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang istimewa. Karena siapa kita sehingga dirindukan untuk terus terhubung dengan Dia yang maha segalanya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kembali ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu, seraya mengucap syukur dan terima kasih oleh karena Engkau telah berkenan memberikan kepada kami kesempatan sejenak untuk membaca, mendengarkan, bahkan juga merenungkan, memahami firman-Mu. Kami menyadari Tuhan bahwa Engkau rindu berelasi dengan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, agar kami juga mempunyai kerinduan untuk berelasi dengan-Mu. Melalui doa-doa kami. Ajar kami ya Tuhan, agar kami senantiasa memanfaatkan komunikasi ini untuk senantiasa berkomunikasi dengan-Mu dalam keadaan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus menolong kami di dalam menjalani kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami hingga pada saat ini. Terima kasih,
Doa ini hanya kami alaskan di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya firman tersebut boleh menjadi kekuatan untuk kita menjalani kehidupan kita. Sampai berjumpa di Lentera Malam berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.